Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'du, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembahasan kita di dalam pembahasan tarikh fikih Islam. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kemarin, yang mana pada pembahasan kemarin kita telah membahas tentang mazhab yang empat. Kita telah membahas tentang mazhab Imam Abu Hanifah, kemudian mazhab Imam Malik, kemudian mazhab, dan sekarang kita masuk kepada pembahasan mazhab Imam Syafi'i. Adapun mazhab Imam Malik ini telah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Tapi sepertinya belum selesai ya. Kita tegaskan sedikit lagi bahwasanya mazhab Imam Malik atau mazhab Malikiyah ini tersebar ya di Mesir dan di bagian timur Afrika, tersebar pesat di situ ya, dan di bagian Afrika, kemudian di bagian Andalus ya. Jadi di Andalus ada mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Ya, maka lihat di sini qala Ibnu Khaldun berkata, adapun mazhab Maliki ini, mazhab Imam Malik ini lebih mengkhususkan mazhab mereka tersebar di kalangan Ahlul Maghrib ya, orang-orang barat dari kalangan Andalus ya, dan negara-negara bagian barat ya. Kebanyakan mereka taklid kepada mazhab Malikiyah. Walaupun ada yang menganut mazhab yang lain, akan tapi mereka tidak taklid kepada mazhab yang lainnya itu. Berbeda dengan kepada mazhab Malikiyah, mereka sangat taklid kepada mazhab Malikiyah, kecuali sedikit yang berpegang dengan mazhab yang lain ya, ketika di bagian Maghrib atau bagian barat dan Andalus. Ya, itu dia tentang tempat-tempat tersebarnya mazhab Malikiyah. Adapun kitab-kitab yang terkenal atau yang tersohor di dalam mazhab Malikiyah, itu salah satunya adalah Hasyiah Ad-Dasuki. Ya, ini udah sepertinya ya. Hasyiah Ad-Dasuki ala Syarhil Kabir Lidardir ya. Itu yang mualifnya adalah Muhammad Arafah Ad-Dasuki. Kemudian Mawahibul Jalil Syahri Mukhtasar Khalil. Kemudian Mudawwanatul Malik Riwayatus Sahun. Kemudian Bidayatul Mustahid Ibnu Rus. Nah, ini yang terkenal ya, Bidayatul Mustahid ini sangat terkenal. Kemudian Tafsir Qurtubi, karena Imam Al-Qurtubi ini menganut mazhab Malikiyah. Kemudian Al-Kafi fi Fiqh Ahli Madinah Al-Maliki. Nah, di sini menetapkan semua
perbuatan-perbuatan ahlul Madinah. Adapun mustalahat, istilah-istilahnya di dalam kitab-kitab Malikiyah itu ada riwayat, itu aqwal Imam Malik ya. Adapun aqwal itu aqwal ashab Malik. Kalau disebutkan riwayat berarti itu dari Imam Malik. Kalau disebutkan aqwal berarti dari murid-murid Imam Malik ya. Adapun misalnya bil ittifaq itu ittifaqu ahlul madhab, maksudnya ittifaqu madhab Malik. Kemudian ijma'ul ulama ya. Kemudian madaniyun itu ya maksudnya adalah Ibnu Kinanah ya, Ibnul Majisun, kemudian Mutarrif, kemudian Ibnu Nafi, kemudian Ibnul Maslam. Ini semua mereka adalah pembesar dari kalangan mazhab Malikiyah ya. Ibnu Kinanah, Ibnul Majisun, Mutarrif ya, bin Sakhir nih ya, ini adalah tabi'in. Kemudian ketika disebutkan misliyun maksudnya adalah Ibnul Qasim, kemudian Ashhab, kemudian Ibnul Wahhab, kemudian Asbag bin Faraj, kemudian Ibnu Abil Hakam. Kemudian ada al-Iraqiyun, maksudnya adalah Al-Qadi Al-Ismail, Al-Qadi Abi Husain Al-Qasar, kemudian Ibnul Jalab ya, kemudian Al-Qadi Abdul Wahhab, kemudian Al-Qadi Abil Farad, dan seterusnya ya. Jadi beliau ini menyebutkan orang-orang yang dari mana asal mereka itu dengan melakopkan kepada tempat mereka tinggal, seperti Madaniyun tinggal di Madinah, Misriyun tinggal di Mesir, Iraqiyun tinggal di Irak, Maghribah tinggal di negeri barat seperti Turki dan seterusnya ya. Ada Ibnul Qabis, Ibnul Labad ya, Al-Baji ya, Al-Baji, kemudian Al-Khumi ya, Al-Khumi, kemudian Ibnul Mahraz ya, kemudian Ibnu Abdul Bar, Ibnu Rus, Ibnul Arabi, dan seterusnya. Itu orang-orang barat semua, orang-orang Ajam semua, bukan orang Arab. Kemudian disebutkan al-jawaz ya, maksudnya ini istilah dari mazhab Maliki ya. Kemudian al-wajib wal fard ya, maksudnya al-jawaz. Kita ke atas dulu. Maksudnya al-jawaz di kitab mazhab Imam Malik, maksudnya itu boleh dilakukan ya. Maksudnya dia di bawah wajib ya. Dia maksudnya wajib, bisa sunnah ya. Adapun ada dua tafsiran, maksudnya bisa wajib bisa sunnah. Maksudnya tafsiran yang kedua maksudnya dia mubah ya, bukan haram. Adapun wajib wal farad maksudnya itu adalah dua hal yang sama, yaitu harus dilakukan. Ketika ditinggalkan berdosa. Itu dia istilah-istilah yang sekilas saja kita ketahui di dalam mazhab Maliki. Adapun sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, kita pelajari dulu siapa itu Imam Syafi'i. Lihat di sini, Imam Syafi'i huwa Muhammad, nama beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' ya, Al-Hashimi Al-Qurashi Al-Mattabi. Kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Kemudian dinisbatkan kepada beliau adalah Asy-Syafi'iyah. Jadi yang mengikuti beliau namanya Asy-Syafi'iyah. Beliau dilahirkan di kota Goza ya, Goza pada tahun
150 Hijriyah. 150 Hijriyah. Wa hamala minha, kemudian beliau ke Mekah ya. Ketika beliau baru 2 tahun, kemudian belajar di Mekah, kemudian pergi lagi ke Madinah ya untuk berguru dari Imam Malik. Kemudian ke Baghdad 2 kali untuk mengambil fikih dari Muhammad bin Husain Asy-Syaibani ya, murid Imam Abu Hanifah. Jadi beliau pernah belajar dengan Imam Malik yang mana itu mazhab Maliki, kemudian pernah belajar dengan Asy-Syaibani yang mana itu mazhab Imam Abu Hanifah ya. Lihat di sini beliau belajar dari 2 mazhab, kemudian beliau membuat mazhab yang baru yaitu mazhab Syafi'i ya. Wa qala an nafsi hamaltu min ilmi Muhammad Waqrin Ba'irin. Saya belajar dari Muhammad Asy-Syaibani ini lama sekali ya. Wa qala alhamdulillahilladzi a'ani fil fiqhi bi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ya. Maksudnya Allah yang menolongku dengan mempelajari fikih dengan fikih dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ya. Dan beliau berkumpul, maksudnya hidup bersama Imam Malik yang mana itu adalah guru beliau, kemudian belajar fikih dengan beliau. Kemudian ke Irak ya, belajar dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ya. Nah, lihat di sini, dan mazhab beliau wa nasyara mazhabu al-qadim fil Iraq. Jadi mazhab beliau ada sebelumnya tersebar di Irak ya, kemudian ke Mesir, tersebar di Mesir. Ya, maksudnya beliau menyebar mazhab beliau sendiri yang baru yaitu di Irak, kemudian di Mesir ya. Pada tahun 99 Hijriyah ya, 199 Hijriyah sebelum wafat beliau. 5 tahun sebelum 5 tahun sebelum wafat beliau ya. Kemudian beliau singgah di kota ya Fustat ya. Kemudian menyebarkan ilmu beliau di Mesir dan membuat mazhab yang baru yaitu mazhab Syafi'i yang baru. Jadi ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Jadi ada yang mazhab Syafi'i itu ada yang lama, ada yang baru. Jadi beliau membuat yang lama dan membuat yang baru. Kemudian beliau meninggal pada tahun 200 ya, 204 Hijriyah dan dikuburkan di Kairo ya, terkenal di Mesir. Itu adalah kuburan beliau, yang mana beliau itu adalah orang yang sangat berilmu, yang pandai bersyair, pandai berkata ya, berilmu ya, mempunyai ilmu tentang sejarah-sejarah dan seterusnya. Inilah tentang Imam Syafi'i. Ya, beliau berkata, "Idza wajadtum fi kitabi khilafah sunnati Rasulullah faqulu biha wa da'u ma qultuhu." Atau beliau juga berkata, "Idza sahal hadis fa huwa madhhabi." Dan beliau mulai berfatwa pada saat umur 20 tahun ya, yang mana beliau itu adalah orang yang sangat cerdas, yang mana beliau adalah orang pertama yang mencetus ilmu usul fikih di dalam kitab beliau Ar-Risalah ya. Ilmu usul fikih yang paling pertama adalah Ar-Risalah.
Dan setelah itu baru banyak ulama-ulama yang mengikuti beliau tentang ilmu usul fikih ini, ya. Ya, adapun di dalam fikih kitab beliau adalah Kitabul ya. Kitabul di dalam fikih, yang mana digabung oleh Al-Buyuti, kemudian kategorikan dibab-babkan oleh Rabi' bin Salman. Adapun murid-murid beliau adalah Ismail bin Yahya bin Ismail Al-Muzani. Ya, lihat nih, ya, murid beliau yang terkenal adalah Imam Al-Muzani, ya. Imam Al-Muzani, Ismail bin Yahya bin Ismail Al-Muzani, kemudian Rabi' bin Sulaiman, kemudian Yusuf bin Yahya Al-Buyuti, kemudian Abu Thawr, ya. Abu Thawr ini murid Imam Syafi'i, nanti membuat mazhab sendiri. Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, ini murid beliau, nanti akan membuat mazhab baru, yaitu mazhab Hambali. Ya, jadi beliau juga mengambil hadis dari Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad belajar fikih dari beliau. Ya, masya Allah, di sini murid dan guru saling berbagi ilmu. Itu dia tentang sekilas tentang Imam Syafi'i. Adapun usul mazhab beliau, usul mazhab Syafi'iyah, ini ada beberapa, yaitu yang pertama jelas Alkitabul Karim, kemudian sunnah, ya, kemudian ijma', kemudian aqwal sahabat. Baru setelah itu qiyas, ya. Ini sudah jelas semuanya, ya. Jadi pertama menggunakan Al-Qur'an, kemudian hadis, kemudian ijma', kemudian qaul sahabat. Kenapa? Karena sahabat yang paling dekat yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-qiyas. Adapun tersebarnya mazhab beliau, ya, mazhab Syafi'i ini di Mesir, jelas, ya. Di Mesir, kemudian di Yaman, ya, yang terkhusus oleh ahlu sunnah. Begitu juga tersebar di bagian timur Afrika dan Syam dan Hijaz, ya, dan kemudian Awasitul Asia. Di Asia juga banyak tersebar, seperti di Indonesia sangat tersebar mazhab Syafi'i, yang paling mayoritasnya mazhab Syafi'i. Kemudian kita lihat di sini kitab-kitab beliau. Kitab-kitab dari dalam mazhab Syafi'i yang paling terkenal yaitu Mazhab fi Fiqh Syafi'i li Shirazi, ya, Shirazi. Kemudian Majmu' Syarhul Mazhab 9 juz, ini punya Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi jelas di sini mazhabnya mazhab Syafi'i, ya, beliau mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga Muqnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Alfad Al-Minhaj Al-Khatib, ya, Asy-Syarbini, ya, di dalam matan Minhajut Talibin. Jadi syarahnya itu Muqnil Muhtaj di dalam dari matan Minhajut Talibin. Kemudian Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, ya, punya Ibnu Syihab
Kemudian hasyiah, khasyiyah, Qulyubi, ya, Qulyubi itu syarhul minhaj juga. Nah, itu dia beberapa kitab-kitab di dalam mazhab Syafi'i yang terkenal atau induknya. Adapun mustalah-mustalah di dalam mazhab Syafi'i itu yang pertama ketika disebutkan aqwal, maka itu maksudnya aqwal Imam Syafi'i. Ketika disebutkan aujuh, ya, ketika disebutkan aujuh itu maksudnya dari orang-orang senior di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian ketika disebutkan at-taraf itu orang yang menyelisihi, ya, orang yang berpendapat berbeda dengan mazhab Syafi'i akan tapi dia dari ulama Syafi'iyah. Kemudian ketika disebutkan an-nas maksudnya kalam Imam Syafi'i. Ketika disebutkan takhrij, ya, ya, maksudnya di sini juga perkataan Imam Syafi'i yang berbeda lafaz tapi hampir sama. Itulah dia tentang mazhab Syafi'iyah. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan, ya. Untuk pertemuan minggu depan insyaallah kita akan membahas tentang mazhab yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Kita mengetahui ini secara sekilas saja karena insyaallah ini mungkin akan diulang kalau orang mau mendalami belajar tentang fikih lagi. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.